Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengurus dan jamaah Majelis Taklim Al-Hikam atau alumni dari Institut Teknologi Bandung angkatan 80. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita kembali bisa berjumpa di kuliah yang keempat. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan semua ini layak menjadi bekal bagi hidup kita di dunia ini dan juga tentu saja bagi hidup kita berikutnya di fase berikutnya dari kehidupan kita, mulai dari alam kubur sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan dalam kesempatan ini, kita curahkan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah dalam belajar, mengamalkan serta mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Amin. To the point saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar waktu kita efektif dan pembelajaran kita insya Allah juga, sharing kita juga insya Allah bisa berkembang baik. Saya men-share screen di layar Bapak Ibu kuliah kita yang keempat. Ya, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana satu metode yang sangat efektif, sebetulnya adalah metode utama Al-Quran, yakni bagaimana bisa mengambil pelajaran serta mengimplementasikannya untuk kebersihan jiwa kita dari kisah. Ini dari kisah Al-Quran tentu saja. Harusnya ditambahkan dari kisah Al-Quran gitu ya. Kenapa hanya Al-Quran saja? Kenapa tidak ada kisah yang lain? Mungkin kisah para sahabat misalkan begitu ya. Karena terus terang memang Al-Quran lah yang terjaga gitu. Terjaga dari apa? Dari periwayatannya, dari seterusnya. Maka itu kalau boleh sebentar waktu saya ambil mungkin 5 menit. Kenapa kisah? Gitu ya. Ada bedanya nih, karena kisah itu kan tersadur dalam bahasa Indonesia, mungkin menjadi definisinya ya, definisi kata kisah itu tersadur dalam bahasa Indonesia, mungkin menjadi cerita gitu ya. Padahal cerita dan kisah itu adalah dua hal yang berbeda. Demikian pula dongeng misalkan, apalagi itu berbeda sekali. Jadi kisah itu diambil dari bahasa Arab yang akar katanya adalah kosos, kof, sod, dan sod. Yang kita tahu nanti akan menjadi akar kata yang sama terhadap satu hukum yang kita kenal istilahnya kisos. Jadi precisely, ya, tepat gitu. Dan memang satu untuk satu gitu, kira-kira begitu. Itu akar dasarnya gitu ya. Sehingga mungkin kita butuh apa istilahnya menghargai dulu sedikit terminologi kata-kata kisah itu dalam Al-Quran. Sehingga makanya tadi saya katakan kisah Al-Quran gitu ya. Supaya kita akhirnya paham kemana atau bagaimana attitude kita sesungguhnya terhadap kisah-kisah di dalam Al-Quran. Lebih jauh lagi nanti, dari situlah kita beranjak untuk tahu bagaimana cara mengambil pelajarannya. Bapak Ibu, ya. Karena 70% isi Al-Quran, 70% itu saya menghitung secara roughly saja, secara secara gradual saja, secara umum saja. Saya tidak menghitung isi di dalam pelajaran kisah itu apa, tapi bentuk ayatnya itu ya kira-kira 70%-an isi Al-Quran itu adalah kisah. Jadi dari bentuknya ya, bukan dari isinya. Mungkin isinya mungkin ada yang tauhid, isinya mungkin ada yang macam-macam, tapi bentuknya itu 70% adalah kisah. Oke. Agar betul-betul metodenya agar metodologis gitu kira-kira supaya kita tahu bagaimana cara mengambil pelajarannya. Nah, kita masuk dulu kepada terminologi kata kisah dalam Al-Quran.
Sekali lagi tentu nanti berbeda dari cerita, dari dongeng, atau dari apapun yang mungkin terdefinisikan dalam bahasa lain gitu ya. Kisah itu adalah terminologi Al-Quran. Ada beberapa terminologi yang penting untuk saya pikir penting untuk kita tampilkan supaya kita tahu bagaimana cara mengambil pelajarannya dan bagaimana cara mengimplementasikannya nanti setelahnya. Yang pertama, kisah itu tadi akar katanya kof, sod, dan sod ya, sulasi mujarrad atau 3 huruf dalam dalam bahasa Arab itu. Nah, kisah, kata kisah dengan akar kata yang tadi kosos ya, kisoh gitu. Pertama kali dipakai oleh bukan pertama kali untuk nomor satu dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan sesuatu yang diikuti langkah demi langkah, step by step. Jadi exactly, precisely, satu demi satu. Nah, itu ada di surat Al-Qasas, surat ke-28, Bapak Ibu, ayat ke-11. Nah, jadi ketika ibu Nabi Musa melarung atau melepas bayi Musa ini di lautan, maaf di sungai maksud saya, bukan di laut, di sungai, untuk supaya terhindar dari apa program pembunuhan Firaun yang mencari bayi-bayi laki-laki. Lalu ibu Musa memerintahkan kepada kakak Nabi Musa yang oleh sebagian sejarawan disebut namanya Miriam, gitu ya, diperintahkan kepada kakak Nabi Musa untuk mengikuti eh, kotak yang isinya adalah bayi adiknya itu. Nah, kata-kata perintah ibu Musa kepada anak perempuannya tadi atau kakak Nabi Musa menggunakan kata-kata kusyah ya atau kusihi. Eh, kusihi itu diambil dari kata koso karena ada tasdid, artinya akar katanya adalah kososo. Nah, di dua dua kata yang sama itu kemudian ditasdid. Jadi kusihi. Kusihi itu ikutilah. Ikutilah step by step. Jadi berdekat, awasi gitu ya. Kemana dia bergerak gitu, air itu membawa, kamu ikuti. Nah, itu menggunakan kata kusihi. Nah, gitu ya. Menggunakan kata-kata kusihi. Waqalatil waqalat dan berkatalah ibu Musa li ukhtihi kepada kakaknya Musa. Kusihi, ikutilah dia, ikutilah bayi itu yang dilepas di sungai itu. Ya. Nah, jadi mengikuti dengan cara step demi step, langkah demi langkah kepada yang diikuti itu kosos atau kisah, gitu ya. Ya, ini luar biasanya bahasa Al-Quran, luar biasanya bahasa Arab, wabil khusus bahasa Al-Quran, Bapak Ibu ya. Jadi Al-Quran memakai satu kata untuk menjelaskan pemakaian kata di tempat yang lain, itu hanya hanya milik Quran saja tuh, yang begitu tuh, Bapak Ibu ya. Luar biasa menurut saya itu, dan itulah tadabur ya. Itu tadabur tuh begini. Ya, jadi kita menjelaskan satu makna, maksud, filosofi, kemudian juga cakupan ya, luasan satu kata dan penjelasannya dari bagaimana Allah menggunakan kata tersebut di tempat lain atau tempat yang berbeda. Yang pertama. Jadi sesuatu yang diikuti langkah demi langkah. Jadi precisely tepat eh, betul-betul satu demi satu. Kira-kira begitu ya. Dibuka satu, setelah satu, dibuka lagi berikutnya dan seterusnya. Jadi tidak akan sampai kepada nomor 3 kalau belum berhasil di nomor 2. Kira-kira begitu. Ya, jadi harus step demi step. Itu kisah. Yang kedua, terminologi Al-Quran menjelaskan kata-kata kisah ya atau kosos tadi itu ya pada penggunaannya ketika juga digunakan untuk apa kisah-kisah Rasul itu maksud saya digunakan bertujuan ya untuk meneguhkan jiwa ya, meneguhkan fikir mana dia harusnya berdampak meneguhkan pikiran seseorang. Maka itu nanti penting bagi kita untuk mengambil pelajaran dari kisah ini dan ujungnya adalah atau cara kita membenchmarkingnya adalah ya kita membuat ukurannya adalah ya apakah eh,
pikiran atau jiwa kita menjadi kokoh, menjadi teguh setelah mempelajari kisah tersebut. Nah, ini dalam surat Hud, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat ke-11 ayat 120. Kalimat Allah wa kullan, kullan itu maksudnya semua nabi-nabi ya, semua nabi yang dikisahkan tentu saja maksudnya. Wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusul. Amba itu sebetulnya diambil dari kata naba yang artinya berita. Nah, berita memberitakan itu beda dengan mengisahkan. Nah, ini maksud saya. Jadi kadang-kadang kata-kata kisah itu sekali lagi karena sudah tersadur dalam bahasa Indonesia, mungkin kita pikir sama dengan mewartakan atau memberitakan. Sama sekali tidak. Juga tidak sama dengan sekedar menceritakan. Tidak sama. Tapi kisah itu betul-betul harus mengambil step by step dan ujungnya itu untuk meneguhkan pikiran dan jiwa. Lanjut dulu kalimatnya tadi ya. Wa kullan, semuanya kata Allah, nakussu alaika min amba'ir rusul. Amba itu artinya berita ya, kabar ya. Jadi kabar dan kisah itu beda. Semuanya kami kisahkan. Jadi kami tuturkan, kami kisahkan, kami ambil dengan metodologi kisah kepada engkau itu. Jadi apa yang disebut dalam Al-Quran, kata demi kata, pilihan kata demi pilihan kata, kemudian juga peristiwa demi peristiwa yang diurut oleh Allah dalam kisah itu berarti betul-betul terjadi seperti itu. Nah, itu maksudnya. Tidak sama dengan mewartakan, tidak sama dengan memberitakan. Boleh jadi memberitakan, mewartakan itu ada campur tangan improvisasi misalkan gitu ya. Ada di improve ininya, ada di improve itunya. Mungkin ada dikurangi sedikit anunya, diedit itunya, gitu kira-kira begitu ya. Tapi kalau kisah itu exactly seperti itu dan maksudnya kenapa dia dikisahkan adalah untuk meneguhkan pikiran. Kalimat berikutnya manusabbitu bihi fuadak kata Allah. Yang dengan kisah itu kami ingin meneguhkan. Nusabbit bihi dengannya ya, dengan apa? Dengan kisah tadi itu fuadak. Fuad itu artinya adalah consciousness ya, kalau boleh diartikan dalam bahasa Inggris consciousness. Apa consciousness itu? Apa ya, kesadaran ya, kesadaran itu berarti berisi pikiran, berisi juga jiwa. Nah, dalam hal ini kita sedang mempelajari bagaimana supaya bisa membersihkan jiwa. Nah, jadi metodologinya adalah yang terpenting, yang tertinggi adalah kisah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak, yang dengannya kami ingin meneguhkan fuad atau kesadaranmu ya, atau pikiran dan eh, jiwamu ya, nafsmu ya. Waja'aka fihi waja'aka fi hazihi al-haq wa mau'izah wa zikra lil mu'minin, dan kami jadikan dalam kisah itu kebenaran dan juga mau'izah, pelajaran, wa zikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi dipakai untuk meneguhkan pikiran atau meneguhkan kesadaran. Yang ketiga, Bapak Ibu, kisah di dalam Al-Quran itu dipergunakan Allah agar kita berpikir ulang. Berpikir ulang. Maksudnya berpikir ulang itu mungkin selama ini kalau pikiran kita atau kesimpulan kita atau kesadaran kita atau kondisi jiwa kita terbentuk bukan oleh kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, dan kalau nanti setelah dikisahkan ternyata berbeda dengan apa yang yang sudah terbentuk di diri kita, maka kisah itu bertujuan untuk merisetnya, meresettingnya, mengulangnya gitu ya. Gitu. Untuk kembali kepada default system yang sudah Allah tetapkan gitu. Nah, ini dalam surat Al-A'raf ayat 176. Kalimat Allah di situ menunjukkan atau menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan kitab suci ya, di ayat 175 ya. Tapi 176-nya aja. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Kalau kami mau sebetulnya kami bisa meninggikan derajatnya
mereka gitu ya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Tapi mereka mengikuti hawa nafsu dunianya, dan mereka mengikuti dunia dan hawa nafsunya, maksudnya begitu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Mengikuti dunianya dan hawa nafsu ya. Famasaluhu kamasalil kalbi, pada lanjutan kalimatnya, famasaluhu kamasalil kalbi, perumpamaannya seperti anjing, intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Anjing yang kalau diberi makan tetap saja menjulur lidahnya, kalau tidak diberi makan pun tetap menjulur lidahnya. Artinya betul-betul kehilangan dignity atau keunggulannya sebagai manusia, ya, keistimewaannya sebagai manusia akan hilang gitu. Nah, zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina, itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Pada 175-nya mereka mendustakan ayat Allah. Lalu ujung kalimatnya faqsusil qasas, ceritakanlah atau kisahkanlah. Nah, sekarang saya tidak lagi pakai terminologi ceritakan ya. Karena kalau di terjemahan masih pakai terminologi ceritakan gitu ya. Nah, ini cerita itu beda dengan kisah gitu ya. Faqsusil qasas, maka kisahkanlah kisah-kisah tersebut, la'allahum yatafakkarun, agar mereka kembali berpikir atau berpikir ulang, berpikir lagi. Gitu ya. Setelah selama ini mereka tidak lagi mampu berpikir, kondisinya, maaf tadi ya, ini perumpamaan yang Allah sebut soalnya. Mungkin agak nggak enak saya menyebutnya, perumpamaannya seperti anjing, seperti binatang anjing yang kalau diberi makan tetap saja menjulur lidahnya, kalau tidak diberi makan pun tetap juga menjulur lidahnya. Ini kiasan ya bagaimana seorang manusia akan kehilangan dignity-nya, akan kehilangan kemanusiaannya, keistimewaannya ketika dia tidak mampu meneguhkan eh, pikiran dan jiwanya, ya, terombang-ambing ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Sehingga kita akan lihat manusia yang sudah terombang-ambing jiwanya itu ya, begitu, jadi nggak ada dignity-nya gitu, nggak ada anunya, bukan bukan wibawa tapi keistimewaannya sebagai manusia gitu ya. Jadi seperti kehilangan sesuatu yang amat berharga dari dirinya, yakni kemanusiaannya ya. Kalau orang sudah sudah jiwanya terganggu dan lain sebagainya, sudah mungkin juga ketika seseorang marah-marah misalkan, dia kehilangan ininya tuh, kehilangan eh, kemanusiaannya, bahkan kita saksikan nanti mukanya bisa jadi berbeda gitu ya. Demikian pula ketika seseorang sedih berkepanjangan, dia juga akan kehilangan kemanusiaannya, kehilangan keistimewaannya sebagai manusia dan lain sebagainya gitu ya. Maka kepada yang seperti itu kata Allah, kisahkanlah kisah-kisah itu supaya mereka rethinking, berpikir ulang lagi, berpikir lagi dari mungkin dari ulang atau dari awal, tapi setidaknya berpikir lagi, kira-kira begitu. Nah, jadi ini kira-kira tiga pengantar bagaimana Allah menggunakan terminologi kisah, ya, kata-kata kisah di dalam Al-Quran. Jadi dia tidak setara dengan cerita gitu, juga tidak bisa disetarakan dengan warta, ya, apalagi dongeng gitu ya, tidak bisa. Kisah ya kisah, karena itu adalah terminologi dalam bahasa Al-Quran. Nah, jadi bagaimana kisah itu? Kembali ke tadi awal ya, terminologi yang pertama adalah metodenya diambil satu persatu. Jadi metodenya kisah itu adalah membukanya sesuai dengan apa yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran ya. Faksusil kosos. Nah, untuk itulah kita akan mencoba membuka beberapa kisah dalam Al-Quran yang langsung berkaitan tadi, supaya nusabbitu bihi fuada, supaya jiwa kita menjadi sabit, menjadi kokoh ya. Dan kalau boleh jadi ada orang-orang di luar sana atau bahkan mungkin diri kita sendiri yang saat ini sedang kehilangan kendali, kehilangan istilahnya ya, kewarasan sebagai manusia, bukan 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 maaf ya, bukan dalam artian mungkin kewarasan yang full gitu, enggak, tapi mungkin saja kehilangan pegangan lah, katakan begitu ya. Maka harusnya kisah ini bisa eh, membuat kita berpikir ulang ya Bapak Ibu. Baik, yang pertama ya, setelah
tadi kita paparkan kisah secara singkat ya, dan bagaimana metodologi bagaimana mengambilnya sebagai pelajaran. Yang pertama, kita akan mengambil insya Allah membuka kisah, mudah-mudahan Allah izinkan, Allah ridhoi kita, membuka kisah tentang seorang perempuan luar biasa di dalam Al-Quran yang juga belajar dengan cara yang amat luar biasa. Aduh, ini dahsyat sekali. Makanya saya terus terang favorit sekali dengan sosok Siti Maryam ya, sampai-sampai anak perempuan saya beri nama Maryam ya. Jadi perempuan luar biasa yang belajar dengan cara yang luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Pelan-pelan kita buka karena tadi metode kisah itu adalah step by step, kita akan mencoba membukanya secara precise, secara tepat ya. Jadi Bapak Ibu saya ambil cuplikan ya dari kisah perjalanan hidup Siti Maryam ya. Nanti silahkan mungkin berkesesuaian dengan mungkin apa yang kita hadapi ya, atau mungkin berkesesuaian juga dengan apa yang orang lain hadapi yang kita saksikan gitu ya. Jadi saya ambil cuplikannya. Siti Maryam itu sudah diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Maaf, saya ulang ya. Siti Maryam sudah dikisahkan Allah di dalam Al-Quran. Ya, saya tidak lagi pakai kata cerita ini karena sudah kita jelaskan bedanya. Sudah dikisahkan dalam Al-Quran mulai dari beliau kecil. Jadi kisah Siti Maryam itu sebetulnya dimulai dari beliau kecil. Tidak boleh dilepas. Tidak boleh dipisah maksud saya. Tidak boleh dibuang kisah beliau itu sejak kecil. Kenapa demikian? Karena sebetulnya kisah itu dimulai dari situ, ada keajaiban saat beliau masa kecil. Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayat ke-37. Ya, silakan kalau Bapak Ibu ingin buka di mushaf, atau ingin mencatat ya silakan ya. Nanti insya Allah semua juga kalau dibutuhkan apa PowerPoint-nya atau bentuk PDF-nya nanti bisa saya share lewat Bu Ani dan bisa didapatkan oleh Bapak Ibu semua. Oke, kalimatnya ayat 37 surat Ali Imran. Ketika Nabi Zakaria mendidik Siti Maryam, mengambil Siti Maryam sebagai tanggungan beliau. Nabi Zakaria adalah paman dari Siti Maryam. Kemudian Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam. Ya. Nah, setiap kali masuk ke mihrab Siti Maryam itu, yang oleh banyak mufasir atau oleh banyak sejarawan dijelaskan itu adanya atau beradanya di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa gitu ya dulu. Gitu. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab Siti Maryam yang terkunci tertutup, ya, didapati di depan Siti Maryam itu sudah banyak rezeki. Nah, rezeki ini, kalimat rizqa itu ya rezeki, nanti kita buka redaksi bahasa Arabnya. Itu sebetulnya memang sebagian mufasir berbeda pendapat apa yang dimaksud rezeki itu. Ya, tapi mayoritas mufasir, termasuk dalam hal ini adalah Ibnu Katsir dan diikuti oleh berbagai mufasir lainnya, mengatakan bahwa yang dimaksud rezeki di situ adalah makanan. Makanan itu berupa buah-buahan. Ya, yang konon dalam berbagai kisah disebut bahkan jenis buah-buahan yang tidak tumbuh atau pohonnya tidak pernah dilihat di daerah Baitul Maqdis atau di daerah Palestina. Nah, gitu. Di kalimatnya begini, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Dan Allah menerima nazar dari ibunda Siti Maryam, konon namanya adalah Hana, ya Bapak Ibu, untuk menyerahkan atau mendedikasikan anaknya ini demi di jalan Allah. Maka diberikanlah kepada Nabi Zakaria, paman beliau sendiri dan yang akan mendidik beliau. Wa kaffalaha Zakaria, dan dikafal atau ditanggung oleh Zakaria. Nah, yang menarik kalimat berikutnya. Kullama dakhala 'alaiha kunci Bapak Ibu ya. Wajada indaha rizqa, ya. Didapati di sekitar Siti Maryam atau di depannya atau di sekitarnya ya ada rizqa.
rezeki. Nah, rezeki ini sekali lagi oleh mayoritas mufasir disebut sebagai buah-buahan. Nah, kenapa para mayoritas mufasir menyebut dia buah-buahan? Karena nanti ada kaitannya ketika kisah Siti Maryam ini berlanjut saat beliau dewasa, saat beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa, ketika beliau akan melahirkan, ya, itu juga ada kaitan dengan buah-buahan yang diperintahkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Siti Maryam untuk menggoyang-goyang saja pohon kurma supaya pohon kurma itu supaya buahnya runtuh dan bisa dimakan. Nah, itu ada kaitannya. Mengapa ayat ini ditafsirkan oleh para mufasir, kata-kata rizko itu adalah buah-buahan. Oke. Nah, jadi sebagian mufasir mengatakan, mayoritas mufasir mengatakan buah, ya. Nah, poin pentingnya di sini di kisah awal dari Siti Maryam ini adalah beliau Siti Maryam kecil itu sangat istimewa, Bapak Ibu. Di dalam mihrabnya saja oleh Allah diantarkan langsung melalui malaikat tentu saja makanan bagi beliau, yakni buah-buahan. Gitu ya. Kita juga tahu bahwa sebelumnya ada Bani Israel juga, ya, di zaman Nabi Musa yang diberikan makanan langsung dari langit. Nah, ini poin penting karena nanti kita akan bandingkan ketika Siti Maryam sudah dewasa, buah-buahan yang bisa saja atau gampang saja, mudah saja sebetulnya bagi Allah melalui malaikatnya tentu saja untuk mengantarkan langsung kepada Siti Maryam, tapi saat itu nanti tidak terjadi. Eh, Padahal dulu semasa kecil diantarkan, gitu ya. Jadi ada privilege, ada keistimewaan yang tidak kita jumpai lagi di situ, yang tidak ada lagi di situ. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, ini sebetulnya apa eh, pelajaran pentingnya dari kisah Siti Maryam ini. Ya, jadi kita lanjut ya, Bapak Ibu. Dulu Siti Maryam diantarkan makanan langsung ke hadapan beliau, padahal beliau ada di dalam mihrab, sesuatu ruangan yang terkunci. Oke. Jadi kesolehan atau ke apa namanya, keimanan Siti Maryam itu luar biasa, sampai-sampai itulah yang menginspirasi Nabi Zakaria untuk terus meminta anak keturunan padahal beliau sudah sangat sepuh, ya Bapak Ibu, ya. Jadi itu ada kaitannya juga dengan pelajaran kalau kalau ada orang yang mungkin punya anak tapi anaknya ini sudah nikah tapi belum dikaruniai apa keturunan gitu, belum punya anak gitu ya. Yang langkah pertama harus dilakukan adalah memeriksa, ya, memeriksa dulu apa motivasi untuk punya anak itu, gitu. Karena Nabi Zakaria melakukan itu, ya. Jadi Nabi Zakaria kan kita kenal juga, sebetulnya ini kisah yang lain tapi nggak apa-apa kita sedikit tampilkan. Nabi Zakaria kan kita kenal dengan terus minta anak gitu ya. Tapi sebetulnya perubahan mulai terjadi saat beliau sudah memeriksa kembali niat untuk memiliki anak gitu. Yang saat itu adalah ketika beliau menyaksikan fenomena yang beliau dapati dengan Siti Maryam. Gitu. Jadi niat apa pengen punya anak itu evaluasi dulu. Nah, itu langkah awal untuk bisa kemudian apa memperbaiki gitu kira-kira gitu ya. Nah, ini mungkin kita tidak usah panjang di sini, saya lompati saja. Jadi apa menginspirasi Nabi Zakaria itu Siti Maryam ya. Akhirnya Nabi Zakaria terus apa eh, s- minta anak dan akhirnya kemudian dikabul juga bersamaan, kira-kira hampir sama ya, di anaknya Nabi Zakaria itu hampir sama lahirnya dengan anaknya Siti Maryam. Gitu ya, yakni Nabi Yahya dan Nabi Isa tuh usianya hampir sama, Bapak Ibu. Baik. Nah, kita sekarang langsung to the point, surat 19, surat Maryam. Kalau tadi di surat ketiga, Bapak Ibu, ya, ayat ke-37 tadi itu, Siti Maryam adalah orang istimewa yang diantarkan makanan langsung ke hadapan beliau padahal ruangannya terkunci. Nah, tapi kali ini setelah berjalannya waktu, Siti Maryam mendapatkan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Eh,
kali ini makanan itu tidak diantar lagi. Padahal bisa saja toh kalau Allah mau mengantarkan, dan sebetulnya kali ini justru beliau membutuhkan itu. Membutuhkan makanan itu justru untuk kekuatan beliau agar bisa bersalin dengan kuat, ya. Tapi justru tidak ada. Nah, ayat 24 dan 25 dari surat ke-19 dari surat Maryam, ya. Kalimatnya begini, kita bacakan dulu agar nanti kita tahu apa langkah demi langkahnya. Fanadaha min tahtihal fanadaha min tahtiha malaikat Jibril memanggil atau menyeru atau bicara kepada Siti Maryam dari arah bawah, ya. Bicaranya malaikat Jibril, kalimatnya begini, Allah tahzani, kamu jangan sedih. Jadi Siti Maryam ketika itu ada dalam kondisi sedih, ya. Ini juga salah satu yang menjadikan privilege atau keistimewaan yang dulu beliau punya sekarang nggak ada lagi, gitu ya. Karena saat ini beliau berada dalam keadaan sedih. Allah tahzani, jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sungguh Allah telah menjadikan di bawahmu itu anak sungai. Nanti kamu tinggal minum di sana. Ayat 25-nya, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, dan goyang-goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Nah, tusakit alaiki rutaban jadiyah, nanti akan runtuh, ya, gugur, akan jatuh buah kurma yang rutop, buah kurma rutop, ya, bukan kurma kering, bukan tamar tapi rutop, jadiyah, yang masak, yang bagus, yang tinggal kamu makan. Tapi goyang-goyangin aja pohon korma itu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kalau membawa jamaah umroh tuh memang saya menyempatkan untuk sharing di kebun kurma. Sharingnya adalah apa yang perintah Allah kepada Siti Maryam ini. Kita coba ada pohon kurma di depan kita. Ayo ngumpul beberapa orang laki-laki, bapak-bapak, mungkin 5 orang gitu ya. Coba digoyang-goyang pohon kurmanya. Kira-kira jatuh nggak kurmanya itu? Ternyata susah sekali Bapak Ibu. Ya, nggak semudah itu ngejatuhin pohon kurma itu. Apa namanya, buah kurma dari pohonnya. Itu apalagi kurma yang sudah besar gitu ya, sulit sekali. Tapi itulah yang diperintah Allah melalui malaikat Jibril kepada Siti Maryam. Padahal dulu makanan itu tinggal datang kepada beliau. Kenapa demikian? Tadi ada clue-nya di atas, ya, kita garis bawahi clue-nya. Nah, inilah metode kisah, kita ambil step by step-nya, kita ambil uh, precisely. Kalimatnya, Allah tahzani, jangan sedih. Jangan sedih kamu. Jadi bolehlah kita katakan secara prematur, ya, prematur karena nanti kita masih lanjutkan lagi. Secara prematur dulu kita katakan bahwa kalau orang sedih, dia kehilangan keistimewaan hidup. Bapak Ibu, gitu. Allah tahzani. Nanti ada bedanya lagi tuh antara sedih dan haru, ya. Apa bedanya tuh? Sedih itu eh, tidak sama dengan haru. Ya, misalkan kita bahagia, haru, misalkan ada satu peristiwa yang mengharukan. Enggak, itu tidak sama dengan sedih. Nah, kalau sedih itu menghilangkan privilege atau keistimewaan hidup, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, kenapa demikian, Bapak Ibu? Nah, ini jawabannya pada ayat ke-45 dari surat Ali Imran. Ya, kembali lagi ke Ali Imran. Jadi, sejak awal Allah itu sudah memberikan apa istilahnya ya, memberikan panduan kepada Siti Maryam bahwa hidup ini dan semua ujian yang diberikan kepada kita dalam hidup ini, kalau ini cara membacanya, cara membaca langsungnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Siti Maryam diuji dengan ujian beliau, kalau kita diuji dengan ujian kita. Artinya begini, kita disuruh belajar terhadap kisah Maryam, maksudnya sama seperti Siti Maryam, samanya itu adalah kita sama-sama hidup di dunia ini, sama-sama diuji, bedanya adalah ujiannya beliau tidak sama dengan kita. Tapi polanya sama, yang Allah sampaikan bahwa hidup dan semua ujian yang ada dalam kehidupan ini sebetulnya adalah kabar gembira. Bapak Ibu. Itu panduannya.
panduan persepsi yang harusnya kita kita bangun gitu. Makanya tadi di awal saya katakan, kisah itu adalah manusabbitu bihi fuadak, harusnya meneguhkan pikiran kita dan harusnya bikin kita berpikir ulang. Kalau selama ini kita punya persepsi atau punya cara pandang atau paradigma bahwa ujian hidup itu adalah sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang mungkin saja membuat kita sedih tadi, seperti Siti Maryam, maka itulah kenapa ada kisah di dalam Al-Quran ini untuk kita berpikir ulang. Berpikir ulang. Mana kalimatnya? Surat 3 ayat 45, Bapak Ibu ya. Kalimatnya begini. Izqalatil malaikah, dan ingatlah ketika malaikat diutus Allah untuk menyampaikan kepada Siti Maryam. Apa yang disampaikan? Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, memberikan kabar gembira kepadamu. Nah, ini dia. Ini kan ujian. Tidak mudah, Bapak Ibu. Nanti Siti Maryam sehari-hari dibully oleh semua orang. Kata-kata bully-bulinya, pembuliannya itu luar biasa. Menyakitkan sekali. Sampai-sampai Siti Maryam ini kepingin bunuh diri karena depresi, Bapak Ibu. Kenapa itu terjadi, depresi itu? Karena melepas persepsi Allah dan mengambil persepsi manusia. Melepas persepsi Allah dan mengambil persepsi manusia. Apa persepsi yang Allah tanamkan? Bahwa hidup dengan segala ujiannya adalah kabar gembira. Innallaha yubashiruki bikalimatin, dengan satu kalimat, dengan satu ketentuan minhu, dari Allah, yakni min kalimatin min husmuhul masih Isa bin Maryam, berupa ketentuan Allah berupa Isa putra Maryam. Wajihan fid dunia wal akhirah wa minal muqarrabin, yang akan menjadi seorang terkemuka di dunia dan akhirat, dan akan menjadi orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi persepsi manusia apa persepsi Allah gitu. Kalau persepsi manusia ya tadi, Bapak Ibu. Ya, ujian nggak enak, ujian itu nggak enak, ujian itu susah. Kalau boleh dapat ujian, mbok ya ujian yang enak saja gitu ya. Mbok ya ujian yang banyak duit gitu, misalnya gitu. Hati-hati juga Bapak Ibu, banyak duit tuh nggak gampang juga loh. Ya, banyak orang yang duitnya banyak dia kumpulin, begitu dia meninggal, anak cucunya berantem, saling menuntut di pengadilan. Dia bayangkan dia menyaksikannya di kubur. Itu ya, apa yang dia kumpulin selama ini ya. Ada orang belum wafat aja dia sudah sakit-sakitan, istrinya sudah mulai menuntut ya, uang yang ini mana, uang yang itu mana ya, uang yang untuk saya mana, padahal dia aja belum wafat gitu ya. Nah, dia nangis itu ya, mendapati kehidupan masa tuanya seperti itu gitu. Nah, jadi kalau buat persepsi manusia memang tidak ada yang cocok ujian di dunia ini, nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok aja udah pokoknya. Pasti ada tawar menawarnya. Kalau bisa begini, kalau bisa begitu, kalau bisa anu, enaknya sih begini, enaknya begitu, dan seterusnya. Nah, tapi kalau pakai persepsi Allah, maka semua itu adalah kabar gembira. Ujian itu kabar gembira, Bapak Ibu. Ya, kabar gembira. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Nanti bagaimana kaitannya Ustadz? Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya. Bagaimana kaitannya Ustadz? Apakah kalau saya ditipu orang itu artinya ujian, saya diamin aja gitu ya? Saya biarin aja atau gimana maksudnya? Apakah ini kabar gembira dalam bentuk itu? Ah, kita mungkin nggak akan sampai ke sana, tapi saya ingin ingin memberikan aja semacam semacam penjelasan singkat aja bahwa Bapak Ibu, sebetulnya muamalah ini keluar dari tema tapi sedikit ya, untuk supaya mungkin relate aja. Muamalah ya, muamalah itu kehidupan sosial, kehidupan dengan manusia itu sebetulnya itu terpisah dengan apa yang kita sampaikan atau yang disampaikan Allah kepada kita. Maksudnya begini, Bapak Ibu boleh kalau ditipu orang misalkan, Bapak Ibu mau mengurusnya sampai ke polisi, sampai kemana, atau dituntut dan lain sebagainya, boleh. Tapi sebetulnya yang Allah ajarkan ini, pisahkan, beri spare, beri ruang, ya. Jangan sampai persoalan dunia itu mengkorup hati dan jiwa kita. Itu. Jangan sampai dia masuk ya, mencabik-cabik jiwa kita. Ya, ini emosional kita. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ditipu orang silahkan kita urus boleh.
kita ini kapan atau gimana kamu ininya, tapi dia tidak sampai masuk ke dalam hati kita, tidak sampai masuk ke dalam jiwa kita, tidak sampai mengkorup rasa syukur kita kepada Allah gitu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu itu dua hal yang terpisah ya. Jadi silahkan kalau mau dituntut, kalau mau wah, silahkan. Nah, yang rugi adalah begini maksud saya. Yang rugi itu begini. Sudahlah kita ditipu secara sosial, secara material misalkan gitu ya. Lalu juga kita kehilangan diri kita, jiwa kita. Habis jiwa kita karena meratapi ujian itu atau tidak terima dan lain sebagainya. Ya, jadi secara duniawinya, secara fisiknya kita kehilangan, demikian pula ditambah lagi secara jiwanya juga kita habis gitu. Jadi itu sebenarnya dua hal yang berbeda itu, dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Oke, baik kita lanjut dulu ya, nanti bisa kita kembangkan lewat tanya jawab. Nah, Bapak Ibu tadi Allah mengatakan dalam surat ketiga ayat 45, wahai Maryam, ini kabar gembira loh ya, kira-kira begitu ya. Ini kabar gembira ini. Saya sampaikan kepadamu. Tapi memang harus dilihat dari sisi persepsi Allah, jangan persepsi manusia. Kalau persepsi manusia nggak ketemu aja udah pokoknya. Nah, cuma rupanya dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanannya rupanya Siti Maryam juga terpengaruh oleh kata-kata orang-orang di sekitarnya. Sehingga kemudian tertanamlah persepsi sedih tadi itu. Maka kata malaikat Jibril tadi di ayat 24, Allah tahzani, jangan sedih kamu. Nah, karena sedih kehilangan tadi privilege. Bahkan pada ayat 23-nya itu Pak, Bapak Ibu dalam surat Maryam ini itu Siti Maryam itu menunjukkan betul-betul depresi beliau itu. Kalimatnya begini, faja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Rasa sakit ya untuk sebentar lagi akan melahirkan itu membuat beliau bersender di pohon korma. Kemudian di situ beliau berkata, Siti Maryam, qalat, beliau bilang begini, ya laitani mittu qabla haza wa kuntu nasyam mansiya. Wahai, sekiranya mitu qabla haza, sekiranya saya mati saja sebelum ini semua terjadi. Dan sekiranya saya lupa dengan apa yang sudah terjadi ini kepada saya. Dan seandainya saya juga dilupakan oleh semua orang. Itu dia. Jadi luar biasa berat anunya apa? eh, beban Siti Maryam ya tidak berlebihan kalau kita katakan beliau dalam kondisi yang depresi saat itu sampai-sampai pengen mati saja kira-kira begitu, bukan hanya pengen mati lagi, pengen mati, pengen lupa sama semua yang terjadi, pengen juga semua manusia melupakan beliau, tidak pernah ingat sama beliau. Gitu. Padahal di awal kata Allah, Maryam, ini kabar gembira, gitu ya. Kan jauh sekali nih, anunya nih, eh, apa bedanya jauh sekali. Nah, kenapa beliau sampai begitu? Jawabannya adalah karena mengikuti persepsi manusia, Bapak Ibu. Persepsi yang disampaikan lewat kata-kata yang sangat keji kepada Siti Maryam. Sangat luar biasa menyakitkan kata-kata itu. Nah, Allah menyebut itu dengan istilah buhtanan azimah. Ya, buhtanan azimah. Ya, jadi kadang mungkin ada baiknya juga kita belajar bagaimana untuk cuek, untuk bisa cuek dengan persepsi manusia. Karena itulah yang membawa kita pada keputusasaan sebetulnya Bapak Ibu itu ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 156, wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima. Perkataan mereka Bani Israel itu kepada Maryam itu sungguh adalah perkataan yang buhtanan azima, betul-betul kedustaan, betul-betul satu fitnah ya yang sangat keji, yang sangat besar. Nah, jadi dari masa kehamilan Siti Maryam sudah dibully. Bulinya luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau boleh kita berikan contohnya ayat 27 dan 28 dari surat Maryam ya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Ketika Maryam itu sudah lahir anak pun masih dibully juga. Ya, membawa anaknya ke tengah kaumnya, qalu ya Maryam. Kaumnya bilang, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya. Sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang sangat memalukan dan mungkar. Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun, bukan Harun yang Musa, tapi Harun yang lain. Makana abuki ya, makana abuki mura'a sau'an, ya atau sau'in.
Wahai saudara Harun, bapakmu itu bukan orang yang berbuat dosa, ya, sai'an, ya, dalam hal ini sau'an disebutnya karena lampau. Wa makanat ummuki baghiya. Nah, ini dia. Dan ibumu itu bukan seorang baghiya, itu sebetulnya bukan bukan pezina, ya. Tapi kalau boleh disederhanakan, ya, para mufasir menjelaskan itu adalah seorang perempuan yang memiliki kelainan seksual sehingga eh, apa ya, menjual diri dengan murah gitu ya, itu baghia gitu ya. Kasar sekali itu, apa namanya, kejam sekali gitu ya. Jadi apa istilahnya, hyperseksual, nah, gitu ya. Wa makanat ummuki baghia gitu ya, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar pezina. Kalau pezina itu kan istilahnya masih halus gitu, tapi ini adalah semacam seorang perempuan yang apa, punya kelainan seksual, ya. Nah, jadi ketika diikuti apa, perkataan manusia tadi itu, Bapak Ibu, itulah yang membuat sedih. Padahal di awalnya kata Allah ini adalah apa, kabar gembira. Ya, jadi ujian hidup itu kabar gembira kalau kita bisa mempersepsikannya dengan baik. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini secara langsung sebelum nanti masuk ke kisah yang berikutnya, Bapak Ibu? Yang pertama, persepsi yang benar bahwa hidup ini adalah kabar gembira beserta dengan seluruh ujiannya. Kenapa kok bisa begitu, ya Bapak Ibu? Karena ketika datang ujian kepada kita, kemudian kita terima ujian itu dengan ridho, dengan ikhlas, ya. Baik itu berupa sesuatu yang karena kesalahan kita di masa lalu misalkan, akhirnya membuat kita belajar, tapi awalnya harus kita terima dulu. Atau mungkin kita merasa tidak ada kesalahan kita, tapi ujiannya datang juga kepada kita, kita terima juga dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai sebuah kabar gembira, karena kalau kita berhasil melaluinya dengan benar, maka di ujungnya akan ada kebaikan yang luar biasa di kedua belah sisi. Apakah sisi di mana kita dulu bersalah, kemudian nanti kita jadi perbaikan, atau di sisi yang mungkin dulu kita tidak bersalah, tapi tetap dapat ujian itu, maka dampaknya adalah satu bentuk balasan kebaikan untuk kita. Misalkan kita nggak salah, lalu dizolimi orang misalkan, ya tentu saja kita akan dapat kebaikan orang tersebut kepada kita, karena satu kezoliman di dunia ini akan dibayar nanti di negeri akhirat, kan gitu. Nah, misalkan kita betul-betul dalam posisi yang tidak bersalah. Jadi ujian itu adalah kabar baik di kedua sisi, di kedua spektrum, ya, di kedua belah gitu ya. Baik kita salah di masa lalu ataupun kita tidak salah gitu. Nah, dua-duanya adalah kebaikan, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi berbeda dengan kemudahan, gitu ya. Kemudahan belum tentu kebaikan itu, karena kalau kemudahan itu nanti membawa kita kepada satu kesombongan, jadinya tidak baik. Kalau kemudahan itu ternyata adalah istidraj atau yang sesuatu yang diulur Allah supaya sehingga berdampak kita lupa dari jalan Allah, tentu saja tidak baik. Tapi kalau ujian sudah pasti baik, karena kalau kedua-duanya itu bisa kita sikapi dengan kalau ujian itu bisa kita sikapi dengan baik di kedua sisinya. Baik itu sisi ketika ada salah kita, maupun sisi ketika mungkin kita merasa tidak ada salah kita dalam ujian itu, Bapak Ibu. Ah, ya, yang kedua, jika kita tetap berada dalam persepsi nomor satu, persepsi bahwa hidup ini dengan segala ujiannya adalah kabar gembira, sampai nanti kita mengerti bahwa Allah itu sebetulnya membuat skenario yang sedemikian rupa itu semata-mata adalah untuk kebahagiaan kita. Nah, ini. Cuma kita butuh waktu aja untuk sadar akan hal itu. Contohnya Siti Maryam, Bapak Ibu. Rupanya ujian Allah beri kepada beliau ini yang sangat berat itu, ya, yang tidak akan diberi kepada manusia lain, ya. Beliau mengandung seorang anak, ya, tapi tidak ada laki-laki yang menyentuh beliau, Bapak Ibu. Ya, akhirnya orang berpersepsi yang luar biasa kejam kepada beliau itu. Rupanya memberikan satu hadiah besar kepada beliau, yakni beliau atau Siti Maryam menjadi satu-satunya orang tua Nabi yang ikut serta disebut-sebut namanya setiap kali nama anaknya yang Nabi itu disebut.
Itu hanya berlaku kepada orang tua dari Nabi Isa, yakni Maryam. Setiap kali Isa disebut pasti Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, Isa putra Maryam, Isa putra Maryam. Dan Isa adalah seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Setiap kali disebut namanya, nama ibunya pun disebut. Hanya berlaku kepada Maryam. Nah, ini kan waktu di awal diuji kan Maryam tidak sadar bahwa hal ini akan terjadi. Jadi butuh waktu di ujungnya nanti baru kita paham bahwa skenario Allah itu adalah memberikan kebahagiaan, keistimewaan kepada kita. Lewat ujian yang diberikannya kepada kita. Kalau kita bisa punya persepsi Allah ya di kedua sisi enak-enak aja, baik gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita pakai persepsi manusia, kita akan kecewa, ya, jiwa kita akan rusak, ya, jiwa kita akan kotor gitu ya. Kita akan kesulitan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, dari pelajaran dari kisah Siti Maryam ini, pelajarannya terhadap tazkiyatun nafs kita adalah ketika dalam kondisi, ini pelajaran penting juga dari ayat ke-25 tadi, surat ke-19 ya, surat Maryam tadi, saat berada dalam kondisi depresi, Bapak Ibu, lakukanlah gerakan fisik untuk memutus kondisi hormonal tubuh kita yang depresi. Sebagaimana yang diperintahkan kepada Maryam untuk menggoyang-goyangkan pohon korma. Jadi goyangkan pohon korma itu adalah bentuk juga cara Allah ya untuk supaya Maryam itu segera memutus kesedihannya. Jadi kalau orang sedih, depresi itu harus gerak fisiknya. Itu membuat hormonal disruption di dalam tubuhnya dan membuat metabolisme tubuhnya yang selama ini terkait dengan depresi itu jadi berubah, Bapak Ibu. Ya, ini menarik sekali ya. Jadi luar biasa. Itu pun bentuk kasih sayang Allah juga rupanya. Kenapa diperintah untuk menggoyang-goyangkan pohon korma, walaupun belum tentu pohon kormanya bisa runtuh buahnya. Ya, kalau di Palestina sana mungkin bisa lebih mudah kali ya. Mungkin aja ya di zaman itu maksud saya, bukan di zaman sekarang. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi pelajarannya dari kisah Siti Maryam adalah persepsi yang benar itu bahwa hidup ini kabar gembira dengan semua ujiannya. Kabar gembira. Ya, kabar gembira gimana? Ya tadi di kedua spektrumnya kalau kita salah, misalkan kita kabar gembiranya adalah dengan itu kita bisa ingat, kita bisa bertaubat, kita bisa memperbaiki. Kalau salah kepada manusia kita bisa minta maaf, selesaikan di dunia ini. Atau kalau ujian itu datang tanpa kita merasa bersalah, misalkan gitu ya, itu berarti lebih luar biasa lagi. Artinya apa? Kalau memang ada kezoliman yang orang lain berikan kepada kita, atau yang orang lain zolim kepada kita, maka dia akan membayar itu semua. Nanti kita juga akan dibayar dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kesabaran kita dan kita tidak melakukan kesalahan. Ya, jadi bentuknya kedua-duanya adalah hal yang baik, ujian itu. Ya, mungkin ada yang tanya begini kali ya. Karena banyak yang tanya nih Pak Fauzi. Jadi mungkin ada yang tanya gini juga. Ustadz, gimana itu di Palestina itu? Itu bentuk ujian apa gimana itu? Kita lihat setiap hari orang dibunuh, anak-anak kecil gitu ya. Apakah itu bentuk ujian juga ya? Sama, ini bentuk ujian juga. Dan itu juga adalah satu kabar gembira juga tuh. Kabar gembira gimana kita lihat orang dibantai begitu rupa. Kabar gembira untuk kedua spektrum tadi. Spektrum pertama, semoga kita segera sadar bahwa ada kesalahan kita di situ. Ada kesalahan kita, mengingatkan kita kaum muslimin ya bahwa kita itu ada kesalahan kita di situ ya. Membiarkan misalkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang rakus seperti orang-orang Yahudi atau Bani Israel itu berkuasa gitu ya. Itu spektrum ada kesalahan kita. Spektrum berikutnya yang kedua, kalau kita tidak ada kesalahan kita di situ misalkan, ya tentu saja kebaikan luar biasa. Yang pertama, orang-orang yang wafat itu Bapak Ibu, mereka syahid langsung masuk surga itu mereka itu. Demikian pula mungkin anak-anak yang sekarang kesulitan itu mereka akan tumbuh menjadi pribadi
yang kuat dan luar biasa itu sisinya ya. Dan yang menarik adalah kalau kalau kita perhatikan, saya beberapa kali ke Melbourne, ke Australia, setelah agresi Israel ke Palestina yang sudah 1 tahun ini, Bapak Ibu, itu luar biasa. Saya dapat penjelasan dari teman-teman di sana dan juga dari seorang ustadz kita di sana. Beliau bilang, di sini katanya, Ustadz, di sini setiap hari itu ada orang yang masuk Islam. Setiap hari. Sampai hari ini. Dan itu udah berlangsung kurang lebih setahun terakhir ini. Ada yang masuk Islam. Dan orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang kalau kita pikir mereka nggak akan mungkin masuk Islam. Tapi mereka masuk Islam. Bahkan ada seorang atlet footy itu ya. Footy itu olahraga uh, khas Australia itu. Semacam football, semacam rugby tapi menggabungkan dengan sepak bola gitu ya. Itu wah itu digemari sekali di Australia. Sampai kalau ada final footy itu libur nasional itu ya. Nah, ada atlet footy asli Australia yang masuk Islam dan itu menggemparkan Bapak Ibu. Cuma saya lupa namanya siapa ya. Atlet yang cukup terkenal juga di dunia footy itu ya. Nah, kata yang menarik itu kata orang-orang Australia ini, kata seorang ustadz di Melbourne cerita ke saya, mereka ini orang-orang yang kalau kita lihat profilnya tidak akan mungkin masuk Islam kecuali dengan cara menyaksikan bagaimana orang-orang eh, Palestina diperlakukan dengan biadab oleh orang-orang Israel di sana. Terus akhirnya dari situ mereka mencari Islam. Kenapa kok orang Palestina itu bisa setegar itu? Kenapa kok mereka bisa hebat seperti itu dan lain sebagainya? Akhirnya masuk Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu. Nah, bayangkan, boleh jadi maksud saya orang yang wafat masuk surga, masuk surga, syahid, banyak orang yang masuk Islam karena itu, karena hal yang itu yang mereka saksikan di televisi dan lain sebagainya itu, Bapak Ibu, ya. Dan tentu saja kesadaran umat manusia mulai tumbuh, yang tidak mungkin tumbuh kecuali dengan hal yang seperti itu. Gitu. Jadi semuanya sebetulnya baik gitu. Nah, yang salah apa kalau kita berlarut-larut dalam emosi yang tidak perlu tadi, seperti kesedihan, seperti apa lagi eh, pesimisme, seperti apa dan lain juga yang nggak produktif gitu. Nah, itu yang rugi, Bapak Ibu. Tapi kalau produktif tentu saja baik. Misalkan kita berbuat sesuatu, menggalang dana dan lain sebagainya, mengirimkan bantuan, tentu saja baik gitu. Jadi intinya poinnya adalah cara kita melihat ujian hidup ini sebagaimana persepsi yang diajarkan Allah kepada Maryam, yakni semuanya adalah kebaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kabar gembira, hidup ini kabar gembira gitu ya. Cuma memang butuh perenungan ini. Butuh perenungan betul-betul sampai akhirnya kita bisa membawanya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Pak Fauzi, sebetulnya kisah berikutnya ini cukup panjang ya, di kisah Nabi Musa ya. Saya khawatir nanti di tengah jalan kita putus gitu. Mungkin saya usul kita tanya jawab aja dulu sehingga nanti kalau ada waktu yang mungkin masih bisa kita lanjutkan kisah Nabi Musa ini. Saya pikir ini sangat sangat penting dan harus dijelaskan perlahan ya, karena ini persepsi yang juga bahkan lebih lebih anu lagi ya, lebih lebih halus lagi dari persepsi yang barusan kita kisahkan dari Siti Maryam ya, persepsinya Nabi Musa ini ya. Ya, Mungkin begitu. Silakan, Pak ya, Fauzi. Ustadz. Jadi gini aja Ustadz. Jadi eh, dalam transisi ini mungkin teman-teman yang kita akan memberikan 3 pertanyaan dulu nih sebelum melanjutkan ke kisah Nabi Musa yang mungkin tidak bisa dipotong nantinya. Iya. Mungkin ada teman-teman yang rekan-rekan atau partisipan yang mau bertanya. Jadi ada 3 penanya ini Ustadz dulu saya Iya. berikan sehingga tidak mengganggu nanti kelanjutan dari kisah Nabi Musa berikutnya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya bisa mengangkat tangan, 3 orang pertama. Silakan. Assalamualaikum.
Saya mau Waalaikumsalam. bertanya Ustadz Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan Bu Ani. Sebetulnya saya mau bertanya dari apa kuliah yang ketiga, tapi itu nanti aja, mungkin yang ada Ya. hubungannya hari ini aja. Nah, Dari pelajaran kisah Maryam. Maryam ini yang nomor 3 itu tadi Ustadz, yang kita supaya nggak depresi kita lakukan gerakan fisik gitu ya Ustadz. Ya. Ya. Nah ini ada pengalaman, ada seseorang gitu dia sakit agak lama, tapi setelah berobat gitu ya, setelah berobat semua hasil labnya itu bagus, jadi dinyatakan sehat gitu dari hasil laboratoriumnya. Tapi secara fisik dia itu jadi khawatir gitu ya, takut, terus dia nggak mau keluar kamar. Itu sebetulnya sebaiknya bagaimana Ustadz? Apakah dia harus terus ke psikiater gitu ya, maksudnya ke dokter jiwa, atau kembali ke Al-Quran ini dengan bertemu dengan Ustadz, atau itu Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ani. Jadi memang ya sebenarnya terus terang Al-Quran ini adalah ya obatnya jiwa gitu. Makanya dalam surat 17 ya ayat ke-82 itu ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan di dalam Al-Quran ini adalah obat. Obat. Eh, Maksudnya tentu saja ada obat yang untuk fisiologis atau fisik, demikian pula tentu ada obat yang untuk psikologis karena sebagian besar penyakit itu kan dimulai dari psikologis. Ya, jadi eh, kalau kembali ke psikiater tentu saja kalau kalau memang itu baik ya, mungkin ada bagusnya atau terbukti ada baiknya, silahkan itu adalah ilmu juga sebetulnya dari sisi Allah gitu. Tapi kalau mungkin ada ketemu ustadz dan lain sebagainya yang tentu saja sekali lagi yang mengerti, jangan yang nggak mengerti ntar disangka macam-macam dan lain sebagainya gitu ya, karena sekarang kan gelar ustadz itu gampang sekali disematkan gitu sehingga boleh jadi nanti jadi keliru gitu. Jadi mungkin harus pilih betul-betul yang mengerti dan memahami gitu ya. Jadi kedua-duanya saya pikir boleh Bu Adi bisa. Boleh dilakukan. Mungkin Iya. ada hubungannya sedikit lagi dengan pertanyaan tadi itu, saya Ustadz ini. Ya. Kan penyakit itu, ujian itu kan bisa berupa penyakit ya. Hmm. Maksudnya karena kesalahan kita sendiri, tadi Ustadz juga sampaikan, atau memang itu ujian gitu dari Allah bahwa kita harus terima dengan gembira. Tapi ada orang yang menduga ya, atau ya menduga ya bahwa itu tuh santet gitu, tuh masih betul nggak Ustadz bahwa itu telung ya, santet itu betul nggak? Karena katanya dari dokter itu dia tidak menemukan diagnosa gitu Ustadz. Iya, iya. Apakah masih ada seperti itu? Iya, jadi memang sihir itu ada, Bu Ani dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akan tetapi memang di atas semuanya kan ada Allah ya. Tentu kalau Allah tidak izinkan ya nggak bisa gitu. Jadi justru malah sebetulnya ada bagian dari psikologi manusia ini yang mungkin kita perlu mempelajari lebih dalam. Misalkan apa istilahnya tuh halusinasi misalkan gitu ya, atau riwayat placebo misalkan sesuatu yang nggak ada tapi karena yakin ada maka terdampak kepada fisiknya. Itu banyak sekali kisah yang seperti itu di baik di dunia barat maupun di Indonesia sendiri gitu banyak. Saya ada beberapa buku yang menceritakan tentang bagaimana dulu ada orang yang percaya bahwa dirinya itu dikutuk gitu. Padahal sebetulnya itu cara penyembuhannya oleh dokternya itu adalah ketika dia batuk-batuk gitu, terus dia ditampung di ember, si dokternya ini sudah mencari atau sudah menyiapkan kadal Darah. kadal hijau kecil gitu. Jadi begitu dia batuk, wow, lalu dicemplungin, pluk, wah itu kadalnya udah keluar katanya gitu kan. Kadalnya udah keluar, itunya udah keluar tuh. Nah dari situ dia sembuh tuh pasiennya, tanpa diberi obat apa-apa, tanpa di apa, padahal itu adalah kerjaannya si dokter aja, gitu. Dan itu dibukukan ya dalam beberapa ini tuh. Cuman saya lupa judulnya apa, nanti mungkin bisa bisa kita eh, cari juga. Jadi artinya adalah sebetulnya banyak hal yang belum
yang belum digali mengenai betapa kuatnya pikiran atau mindset manusia ini, betapa kuatnya sugesti atau halusinasi, Persepsi. persepsi. Itu termasuk persepsi manusia juga ya, Ustadz ya? Termasuk persepsi manusia juga. Ya, ya, Eh, ya. Nanti ujungnya bisa berhalusinasi, padahal tidak ada delusi juga. Delusi mengurangi sesuatu yang harusnya ada, sebaliknya halusinasi gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut saya lebih ke arah situ sih, ya karena kan kalaupun sihir atau apapun kan ada Allah gitu. Tentu ada sihir itu ada gitu, tapi kan itu kan tidak akan mungkin terjadi kalau kembali kepada Allah ya. Kira-kira begitu. Ya. Ini Terima ada, kasih Ustadz, jelas Sama-sama, sekali. Bu. terima kasih Teh Ani. Ini ada dua penanya lagi, ada di chat Ustadz. Silakan, Pak. Bacakan atau Ustadz atau ini? Silakan, Pak. Ya, saya nggak lihat di sini. Ya Mana ya? ada. Tunggu sebentar. Dari Bapak Mul, Ya. apakah ada azab pada pefitnahan terhadap Ibu Maryam? Dan apa ada kisah terhadap pefitnahan Ibu Maryam? Jadi ada Oh, pertanyaannya, ada pefitnahan terhadap Ibu Maryam? iya, iya, iya. Kisah dan Iya, iya. itu yang satu lagi. Saya Eh, bacakan keduanya Pak satu-satu. ya, boleh satu lagi, Bu, Pak. Satu lagi ini dari Bu Yayu. Ustadz, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa menerima setiap ujian hidup dengan rasa bahagia? Oh, ya. Jadi udah kita tutup, udah 3 nih Ustadz. Ya, ya. Ya, Terima kasih Ibu Yayu dan Pak Mul ya yang bertanya ya. Jadi ya, dan yang pertama Pak Mul dulu tadi. Apakah ada azab bagi yang memfitnah Ibunda Maryam? Tentu saja ada, Pak. ya, Nah, mereka-mereka inilah nanti yang menjadi biang kerok. Maka itu kalimat Allah tadi itu wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima tadi pada surat An-Nisa tadi ya. Mereka itu yang kufur dari Bani Israel itu, mereka yang kufur, yang tidak 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 mau ikut, dan nanti mereka lah yang akan membunuh juga orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi inilah mbalelonya itu di situ. Makanya kalimatnya ini dalam ayat 156 surat An-Nisa, wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Jadi mereka yang bicara begitu kepada Siti Maryam itu adalah orang-orang memang yang kafir. Nah, mereka itulah yang diazab Allah, nanti kalimat Allah, azaban lau azibu bihi ahadan minal alamin. Azab yang belum pernah kami berikan kepada siapapun di alam semesta ini. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-113 itu ya. 113 atau 114 ya saya. 113 atau 112 kira kurang lebih gitu. Jadi azab yang belum pernah kami berikan kepada siapapun di alam semesta ini. Ya, jadi berat sekali Pak itu ya azabnya itu. Yang kedua tadi pertanyaan dari Bu Yayu ya, apakah atau bagaimanakah kiat-kiatnya supaya kita bisa menjalani ujian dengan mudah? Sebetulnya cuma satu kiatnya Bu, nggak ada kiat-kiat di sini, nggak ada banyak nih, cuma satu aja kiatnya tuh. Ya, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 156 dan 157. Kalimatnya walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Perhatikan kalimatnya wa basyiris sabirin. Dan kami akan menguji kalian ya dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan hasil ya. Kekurangan hasil itu, samarot itu adalah kiasan terhadap hasil ya. Sudah membangun bisnis sekian lama hasilnya nggak ada gitu, misalkan gitu ya. Keputusasaan lah gitu. Wabasyiris sabirin, tapi sampaikan kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa mereka? Bukan sabar itu nerimo atau apa, bukan begitu. Sabar itu punya attitude. Isinya apa? Allazina, yakni orang-orang yang allazina iza asobatu musibah, ketika mereka kena musibah. Ini tadi yang ibu tanya kiat ya. Kiatnya cuma satu aja. Allazina iza asobatu musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Itu saja. Jadi tidak akan menjadi sulit bagi kita kalau kita melepaskan kepemilikan terhadap hidup dunia ini dan mengembalikan kepemilikannya hanya kepada sang pemilik yang sejati, yang benar. Sesimpel itu sudah selesai gitu. Nah, saya ulangi kalimatnya ya. Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Orang-orang yang apabila terkena musibah, ujian dan lain sebagainya itu, mereka mengatakan satu kalimat bahwa semua juga punya Allah, saya ini juga milik Allah kok. Apalagi harta saya yang lagi ditipu orang misalkan gitu ya. Apalagi bisnis saya, apalagi nama baik saya, apalagi ini, apalagi itu. Oh, sayanya aja milik Allah kok, dan semua akan kembali kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi melepaskan kepemilikanlah kiat untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan mudah. Ya. Demikian kira-kira. Ya. Terima kasih Ustadz, udah 3. Saya menambahkan tadi Ustadz bahwa Ustadz bilang Palestina ya. Ya. Nah, kita lihat di sekitar kita aja Ustadz, jangan jauh-jauh, bahwa kondisi kita sekarang ini kan di Indonesia, apa yang kita lihat ya udah mungkin semua merasakan. Apakah ya kadang-kadang ada pikiran yang enggak gitu Ustadz. Apakah dengan ini kita sesuai dengan ayat Ustadz baca tadi bahwa kita selalu membaca innalillahi wa inna ilaihi rojiun untuk menjadi melupakan dan merubah bahwa pandangan kita itu menjadi gembira gitu Ustadz. Iya. Gimana Ustadz itu? Iya. Wah, jadi begini, saya harus hati-hati banget ini ya, saya. Oh iya. Gini Pak Fauzi dan Ya, Bapak Ibu ya. ya silakan Ustadz. Kalau saya terinspirasi sekali tuh dengan ada satu buku yang pernah saya baca, ditulis oleh, kalau nggak salah namanya Kisor Mahbubani ya. Jadi seorang India tapi sudah menetap di Singapura dan pernah dapat Kisore, tulisannya Kishore. Judulnya Asia, the New Hemisphere of the World. Ya, Asia adalah hemisfer baru dunia gitu ya. Tapi poinnya adalah dia cerita di buku itu bagaimana India itu adalah satu bakal kekuatan baru di dunia. Kenapa? Karena selama ini banyak yang belum tersentuh di India itu. Orang kayanya banyak, tapi orang miskinnya banyak sekali. Sampai-sampai nggak ngerti gimana cara buang hajat yang sehat di India itu. Tapi itu adalah artinya Kishore Mahbubani ini melihat itu adalah satu perhiasan yang belum tersentuh, dan itu bakal jadi sesuatu kekuatan besar di dunia di masa yang akan datang, di mana ketika semua negara itu sudah terpapar teknologi, terpapar kemajuan ya, sementara di India masih ada yang seperti itu. Nah, meminjam logika berpikirnya Kishore Mahbubani tadi, Bapak Ibu ya, saya melihat Indonesia ini masih memiliki yang seperti itu gitu. Jadi makanya kalau di kota besar mungkin orang sudah sadar, sudah melek gitu ya. Tapi kalau di masyarakat kecil tuh belum. Orang belum melek itu. Artinya apa? Cara berpikir mereka masih kecil sekali, masih awam sekali. Nah, justru itulah kekuatannya. Karena mereka masih sangat tulus saja. Tulus sekali mereka tuh. Jadi cara berpikirnya sederhana sekali. Gitu. Nah, jadi dari situ saya melihat ya, mungkin momentumnya Pak Fauzi dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah betul-betul menunggu sampai momentum yang tepat, sehingga kalau kita belajar dari reformasi yang lalu, mungkin boleh kita katakan reformasi 98 itu tidak terlalu tepat momentumnya, sehingga belum siap. Siapa yang memimpin itu ditunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk sana, tunjuk sini. Akhirnya sistemnya apa dan lain sebagainya apa gitu ya. Nah, akhirnya bahkan kita lihat sekarang lebih carut marut lagi gitu. Kalau boleh menilai seperti itu. Jadi mungkin saja ada suatu mekanisme menunggu waktu yang tepat gitu ya, maka Allah biarkan sesuatu berjalan tidak sesuai dengan harapan kita mungkin gitu ya, tapi istilahnya tetap ada optimisme, tetap ada kabar gembira di situ, Pak. Kalau saya melihatnya begitu, kalau saya melihatnya ini adalah banyak pikiran-pikiran yang masih virgin, masih perawan gitu ya, belum masih betul-betul lugu ya di sana, di luar sana, dan itu adalah kekuatan besar menurut saya yang di masa yang akan datang justru akan menjadi kekuatan besar. Amin. Entah gimana caranya, saya nggak tahu juga caranya gimana, Ya. tapi kira-kira seperti itulah. Amin. Terima kasih Ustadz. Terima Ya, kasih. baik. Kita udah sampai 3,5 pertanyaan tadi, lebih sedikit Ustadz. Jadi Ya. dilanjut ke
kisah Nabi Musa selanjutnya, Ustaz. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Berikutnya ini kisah Nabi Musa. Nabi Nah, ya, kisah Nabi Musa. Bagaimana beliau bisa keluar dari kondisinya yang tertekan ya. Depres juga Nabi Musa itu ya. Depres juga Nabi Musa. Nah, atau Nabi Musa ini panjang sebetulnya kisahnya ini, Saudara. Kira-kira kita sekarang jam 2:30 ya, kurang ya. Atau kalau boleh saya lompat dulu ke kisah Nabi Yunus yang lebih pendek ya Bapak Ibu ya. Kisah Nabi Yunus dulu yang lebih pendek nih. Nanti baru kisah Nabi Musa mungkin di pertemuan berikutnya kita biar kasih waktu yang cukup. Dan kisah Nabi Musa ini merenunginya agak berat sih. Jadi mungkin saya ke kisah Nabi Yunus dulu ya. Mohon izin kisah Nabi Yunus dulu. Ya. Kisah Nabi Yunus juga adalah nanti dampaknya kepada bagaimana membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafs juga Bapak Ibu ya. Gimana kisah Nabi Yunus ini? Nah, ini ada di dalam surat As-Saffat ya, surat ke-37 Bapak Ibu ya. Mulai dari ayat 139 sampai ayat 144. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi nanti dari sini kita belajar ya satu hal untuk supaya jiwa kita tuh nggak rusak. Dari Nabi Yunus ini kita belajar nih. Kalimatnya begini, ayat 139. Wa inna Yunusa laminal mursalin, kata Allah, sungguh-sungguh Yunus itu adalah betul-betul seorang rasul. Para mufasir ini menghabiskan banyak tulisan untuk menjelaskan kenapa kok diawali atau kenapa kok ayat ini mengatakan bahwa Yunus itu rasul. Padahal kan kita tahu bahwa Yunus itu rasul gitu ya. Tapi kok ada kayak penegasan gitu loh bahwa Yunus itu seorang rasul. Ya. Jawabannya adalah Bapak Ibu, nanti di ayat 143-nya di sini nih 143 ini saya berikan di sini 142 bukan 143, di ayat 142-nya nih kita akan menyaksikan vonis dari Allah bahwa Yunus itu tercela. Tercela dia. Itu sebabnya di ayat 139 di disclaimer dulu oleh Allah, diwanti-wanti dulu oleh Allah bahwa Yunus itu rasul loh ya, kira-kira begitu. Artinya apa? Yunus aja yang seorang rasul bisa tercela hidupnya kalau kemudian dia tidak menjaga ini. Nah, itu maksudnya begitu. Apalagi kalian, apalagi kamu, apalagi Anda. Wong Yunus saja yang seorang rasul bisa tercela kok, apalagi kamu. Nah, kira-kira begitu maksudnya. Ya. Gimana kok bisa tercela Nabi Yunus? Ya, lanjut kalimatnya pada ayat 140-nya. Iz abaqa ilal fulkil mashhun, ketika dia menuju atau lari atau menuju kepada satu perahu kapal yang muatannya sudah penuh. Fasahama, kemudian berundi. Ya. Fakana minal mudhadin, dia selalu adalah nama yang keluar dalam undian itu. Jadi ceritanya orang kenal sama Yunus ini. Mau dicemplungin secara paksa nggak enak gitu ya. Atau diminta secara sukarela juga nggak enak. Karena dia orang terpandang kan. Seorang rasul gitu kan. Tapi kenyataannya harus ada satu orang yang dicemplungin ke laut. Karena badai besar sehingga tidak cukup lagi itu kapal gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, akhirnya diundilah. Tapi setiap kali undian selalu nama Yunus yang keluar. Nama Yunus yang keluar. Nama Yunus yang keluar. Gitu ya. Nah akhirnya karena nama Yunus terus yang keluar, dicemplunginlah Yunus ke laut. Kira-kira begitu. Ketika sudah nyemplung ke laut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimatnya pada ayat 142 tadi itu, faltaqamahul hut wa huwa mulim. Dia ditelan oleh hut. Hut itu adalah ikan paus, ikan yang besar. Dan dia saat itu dalam keadaan tercela, wahuwa mulim, dalam keadaan tercela. Nah, jadi ini pelajaran nanti buat kita, bagaimana seorang rasul saja bisa tercela kalau tidak menjaga hal ini, gitu ya. Nah, untuk kebersihan jiwa kita. Lalu kalimatnya, falaula annahu kana minal musabbihin. Ini pelajaran berikutnya dari kondisi yang mungkin kita sudah punya kondisi seperti Yunus, ya, yakni
tidak bisa mengendalikan emosi, marah, kemudian akhirnya tercela, sesuatu terjadi, misalkan terjadi pecahnya hubungan keluarga karena ada satu peristiwa dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana cara untuk bisa kembali lagi? Bagaimana cara untuk bisa bertaubat lagi? Seperti juga Nabi Yunus pada ayat 143-nya, falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Yunus ini bukanlah seseorang yang banyak bertasbih, mensucikan asma Allah, mohon ampun kepada Allah. Nah, itu pelajarannya juga buat kita ya. Segera bertasbih sebanyak-banyaknya mensucikan Allah. Seandainya Yunus tidak begitu, kata Allah ya, seandainya dia tidak begitu, maka pada ayat 144-nya, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sungguh dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, tinggal di perut ikan sampai hari kiamat itu bukan suatu kondisi yang enak gitu ya. Karena dalam perut ikan itu panas. Panas kenapa? Karena minyak dari ikan paus itu kan luar biasa panasnya itu ya. Maka itu dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan ketika Nabi Yunus itu dimuntahkan kembali oleh ikan paus ini, nah, kondisi fisik beliau itu semua kulitnya itu melepuh terkelupas ya, karena panasnya di dalam perut ikan tadi itu. Ya tentu saja beliau dalam kondisi yang sangat yang sangat memprihatinkan ya. Jadi seandainya dia tidak banyak bertasbih memuji Allah, kemudian mengakui dosanya ya kira-kira begitu, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, sungguh dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Nah, kenapa beliau bisa begitu? Apa yang membuat beliau menjadi begitu? Nah, Bapak Ibu, pada ayat ke-87 dari surat Al-Anbiya surat ke-21 ya, penjelasannya Allah jelaskan di situ apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus sehingga beliau betul-betul menjadi orang yang tercela tadi itu Bapak Ibu ya. Nah, ini juga tazkiyatun nafs kepada kita ya. Kalimatnya begini, wazannun, dan ingatlah Zunnun atau Yunus, izzahaba, ketika dia pergi mughadiban, dalam keadaan marah. Kepada siapa marahnya? Kepada kaumnya. Apakah Nabi Yunus dalam posisi benar atau salah? Nabi Yunus dalam posisi 100% benar. Karena kaumnya sudah diberi dakwah oleh beliau. Sudah diberi semua yang beliau bisa kepada kaumnya. Tapi kaumnya boro-boro mau mengikuti Nabi Yunus. Ya, alih-alih mengikuti Nabi Yunus, justru kaumnya menghina Nabi Yunus. Merendahkan, meremehkan Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita tuh kalau dalam keadaan marah kita mikirnya gini, saya benar kok. Nah, gitu ya. Padahal ketika kita marah, walaupun kita dalam kondisi benar, yang dirugikan adalah jiwa kita. Tadi ya, kita perhatikan Nabi Yunus tercela beliau, padahal posisinya beliau yang benar, 100% benar. Tapi karena beliau mengikuti marahnya, ya, mughadiban, lalu dengan marahnya itu beliau pergi meninggalkan kaumnya. Nah, disitulah salahnya beliau, Bapak Ibu. Ya. Fazanna ala naqdiru alaihi, pada lanjutan kalimatnya. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyempitkan hidupnya, naqdir, ya. Dia menyangka kami tidak akan menyempitkan hidupnya. Pelajarannya kepada kita adalah ketika kita marah, langsung hidup kita sempit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, sempit hidup kita itu kalau kita dalam keadaan marah. Ya, bukan hanya sempit takdirnya ya, tapi langsung sempit pembuluh jantung kita tuh langsung sempit, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau seseorang marah itu pembuluh jantungnya langsung sempit itu, Bapak Ibu ya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan bahwa nanti yang disebut sempit itu bukan, maaf, kok keluar ini sebentar. Yang disebut sempit itu bukan hanya sempit dalam artian kehidupan sehari-hari, tapi juga sempit secara fisik, ya. Sempit secara fisik. Mana tadi? Nah, ini saya ingin tampilkan. Jadi fazanna ala naqdiru alaihi, dia menyangka kami tidak akan menyempitkan hidupnya, padahal kami akan sempitkan hidupnya itu. Nah, boleh jadi yang dimaksud juga adalah ketika seseorang marah itu, maka pembuluh jantungnya langsung menyempit. Ini ada satu penelitian ya yang dilakukan di Amerika, kemudian rilis atau dikeluarkan di
jurnal National Institute of Health ya atau NIH ya. National Institute of Health ini Bapak Ibu. Di layar saya tampilkan itu. Penelitian dirilis hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 ya. Ini ada kalimatnya di sini yang diberi stabilo itu ya. Recurring feeling of anger ya. Di recurring feeling of anger tuh saya beri tunjuk di sini ya. Perasaan marah yang berulang may Afwan belum increase. berubah itunya Oh, Ustadz. belum berubah. Oh, seperti belum. Bentar. Oh, gini ya. Sudah Bu? Udah tampil ya? Sudah, Ustaz. Ya. Ya. Jadi kalimatnya di situ recurring feeling of anger, perasaan marah yang berulang may increase a person's risk of developing heart disease. Itu kemungkinan meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit jantung by limiting the blood vessels ability to open. Dengan membatasi ya, kemampuan blood vessel atau pembuluh darah untuk membuka, alias pembuluh darahnya itu jadi menyempit ya, atau dikenal dengan istilah aterosklerosis, Bapak Ibu. Gitu. Kenapa? Karena ada perasaan marah tadi itu. Bahkan perasaan marah ini Bapak Ibu, ini untuk menjelaskan bagaimana tadi kalimat Allah, fazonna ala naqdiru alaih ya, ketika seseorang marah itu ya apakah dia menyangka bahwa kami tidak akan menyempitkan hidupnya, padahal begitu dia marah, sempit hidupnya. Salah satunya adalah sempit pembuluh jantungnya. Nah, dalam penelitian ini ya dilakukan penelitian terhadap 3 kelompok grup ya, 3 kelompok orang dibagi 3 kelompok, terus didata semua aktivitas fisiknya, blood flow-nya, blood pressure-nya gitu ya, kemudian heart rate variability-nya ya, variabel detak jantungnya, demikian pula darahnya diambil untuk diteliti. Nah, 3 kelompok ini masing-masing beda. Yang pertama anger group. Mereka diminta untuk bercerita sesuatu yang bikin mereka marah gitu ya. Di masa lalu atau di masa kapan, diminta mengingat lagi sesuatu kejadian yang bikin mereka marah. Kemudian dimonitor tubuhnya. Yang berikutnya adalah grup yang diminta untuk menceritakan tentang sesuatu yang menyedihkan bagi dia. Peristiwa yang sedih. Kelompok ketiga nggak diminta apa-apa, cuma diajak ngobrol gitu aja. Bedanya luar biasa Bapak Ibu. Kemudian pengecekan fisik itu dilakukan di menit ke-3, menit ke-40, menit ke-70, dan menit ke-100. Ya. Penemuannya luar biasa dari penelitian ini. Grup yang mengingat tentang kesedihan, ya, Bapak Ibu, itu pembuluh jantungnya menyempit, ya, atau tidak bisa membesar, tapi hanya beberapa saat saja. Sementara orang yang marah di sini saya berikan tanda. The researcher found that the ability of blood vessel to dilate, untuk membesar, was significantly reduced, sangat berkurang among participant in the anger group. Ya. Sangat berkurang di kelompok yang marah tadi itu. Ya. This vessel impairment, ya, kelumpuhan blood vessel ini was sustained, itu berlangsung secara terus-menerus up to 40 minutes after the initial recall event that triggered the anger and decreased afterward. Jadi berlangsung selama 40 menit, pembuluh darahnya itu tetap mengecil. Bertahan selama 40 menit mengecilnya itu Bapak Ibu. Walaupun si orang tadi mungkin sudah merasa saya nggak marah lagi kok gitu. Tapi tetap aja marah itu membuat badan kita itu pembuluh jantung kita itu mengecil, tidak mampu membesar, dan itu bertahan selama 40 menit. 40 menit itu waktu yang lama Bapak Ibu. Ya. Setelah 40 menit baru berkurang. Nah, jadi kalau ada orang bilang begini, saya ini walaupun marah-marah Ustadz, tapi marahnya sebentar aja kok. 5 menit habis itu selesai. Iya, kitanya selesai, tapi tubuh kita tidak. Nah, itu. Tubuh kita punya mekanisme sendiri dia.
jantung kita itu ternyata 40 menit tadi pembuluh jantungnya itu masih tetap mengecil. Nah, itulah sebabnya nanti Bapak Ibu, ketika dia mengecil pembuluh darah itu, otomatis kalau ada kolesterol, tentu saja dalam darah kita ada kolesterol, karena yang kita asup makanan itu kan kita butuh kolesterol. Juga asam lemak, ya. Kita butuh juga itu. Nah, kolesterol dan lemak itulah yang nanti akan menempel atau menjadi plak, ya, di dinding eh, blood vessel kita atau pembuluh darah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, namanya aterosklerosis itu ya. Dampaknya nanti tentu kita tahu banyak sekali, serangan jantung, kalau di jantung, kalau di otak namanya stroke gitu ya, dan lain sebagainya. Sebetulnya bukan karena kolesterolnya yang salah sebetulnya. Karena kita pasti ada kolesterol, namanya kan kita butuh kolesterol itu. Ya. Tapi yang salah adalah ketika kita membiarkan kemarahan itu tetap berada dalam pikiran kita, ya, sehingga bayangkan 40 menit pembuluh jantung, pembuluh darah kita itu menyempit. Ya, kalau di jantung nanti namanya gagal jantung, kalau di otak namanya stroke, Bapak Ibu. Itu kemarahan, ya, kekecewaan gitu ya. Itu. Makanya pelajaran kita dari Nabi Yunus alaihissalam ini, tadi kalimatnya dalam surat Al-Anbiya, Bapak Ibu kita kembali lagi ke surat Al-Anbiya, Nabi Yunus. Tadi, ini dia. Belum ya? Sebentar. Ya, jadi pelajaran kita dari Nabi Yunus ini, ya Bapak Ibu, salah satunya adalah memang ketika kita marah itu, ya, langsung jangan mengambil tindakan apa-apa. Nah, itu dia. Ya, kalau kita marah kan wajar, namanya juga kita manusia ya kan. Marah itu adalah sesuatu yang terjadi kepada manusia, kepada kita gitu. Nah, mana dia nih? Ya, kita share ulang. Nah, ini dia. Gitu. Nah, jadi yang membuat Nabi Yunus itu akhirnya tercela adalah tindakan yang beliau ambil saat marah. Jadi yang dipermasalahkan Allah di sini berulang kali, baik tadi dalam surat As-Saffat maupun dalam surat Al-Anbiya, adalah ketika beliau pergi, lari, izzahaba, mughadiban. Kalau godopnya saja, marahnya saja, ya itu namanya juga manusia marah, it's okay gitu ya. Tapi mengambil tindakan saat marah, nah itu sebetulnya menggarisbawahi kemarahan itu sendiri dan melipat gandakannya. Tindakan apapun itu, ya, kecuali tentu tindakan diam saja dulu, menurunkan marahnya, menurunkan tensi marahnya. Nah, maksud saya tindakan itu tindakan seperti misalkan bicara, ya, membentak, atau mungkin eh, ngambek gitu ya. Ini pergi dalam kondisi ngambek gitu ya. Kalau pergi dalam niatan untuk meredakan marah, baru kemudian menyelesaikan lagi, nggak masalah. Tapi yang Nabi Yunus ini beliau pergi ingin meninggalkan selama-lamanya, gitu ya, ngambek, kira-kira begitu ya. Nah, jadi kecewa, marah, pergi ingin meninggalkan selama-lamanya. Nah, maka lanjut kalimatnya, fanada fi zulumat, akhirnya beliau berdoa dalam kegelapan. Kegelapan yang dimaksud itu para mufasir menjelaskan di dalam perut ikan, dan kegelapan pikiran beliau, kegelapan kesadaran dirinya beliau. Ya, makanya tadi di awal tadi kita tampilkan bagaimana seseorang kalau kehilangan kemanusiaannya, ya itu betul-betul kehilangan dignity-nya, ya, kehilangan privilege-nya sebagai manusia. Nah, karena beliau ini akhirnya bertobat di perut ikan, ya, banyak bertasbih menyebut nama Allah. Disitulah beliau mengatakan, Allah ilaha illa anta, fanada fi zulumat tadi ya, Allah ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, saya ini yang zolim. Nah, kenapa saya zolim, kata Nabi Yunus ini, kalau kembali ke kalimat awalnya, zahaba, karena dia pergi dalam keadaan marah. Pergi dalam keadaan marah itu bukan pergi untuk meredakan marah dan kembali lagi, bukan ya, tapi pergi meninggalkan. Nah, kira-kira begitu. Pergi meninggalkan dalam keadaan marah gitu ya. Nah, jadi maksudnya berperilaku saat marah menuruti kemarahannya. Nah, itu maksud saya. Jadi menuruti kemarahan itulah yang salah.
Nah, gitu. Tapi kalau kita tidak menuruti kemarahan atau kita redakan dulu marah kita, baru kita selesaikan, maka tidak ada persoalan. Ya, namanya juga manusia, marah ya wajar lah, gitu. Tapi bagaimana respon kita terhadap marah itu, apakah kita turuti atau tidak, disitulah persoalannya. Itu persoalannya. Jadi membersihkan jiwa kita adalah dengan tidak menuruti kemarahan, Bapak Ibu, supaya dia reda dan kemudian kita perbaiki, kita selesaikan. Kalau ada yang perlu kita bicarakan, kita bicarakan. Kalau ada yang perlu kita sampaikan, kita sampaikan. Tapi tidak dalam keadaan marah. Demikian pula perilaku-perilaku lain yang menturuti kemarahan. Gitu. Menturuti kemarahan gitu ya. Jadi banyak hal di dalam kehidupan kita, baik kecil maupun besar, yang bisa membuat kita akhirnya tanpa sadar menuruti kemarahan kita. Gitu ya. Tadi saya, habis baru pulang tadi saya pulang dari Cilengsi nih, eh, taklim di sana. Terus dari Cilengsi ke Cibubur itu macetnya luar biasa Bapak Ibu ya, karena memang saya dari sana jam setengah 12 itu sebelum zuhur gitu. Sampai sini jam 1 kurang tadi itu ya. Nah, selama dalam perjalanan itu kan pengen cepat-cepat nyampe gitu ya, belum sholat gitu, belum ini gitu ya. Nah, tapi orang di tengah jalan itu ya begitu, ya tetap namanya orang gitu ya, namanya di tengah jalan gitu. Kadang-kadang luar biasa dia membuat. Nah, di situ saya anu mencoba menyadari tadi itu di perjalanan itu ya. Iya ya, kalau saya melakukan sesuatu karena marah ini, yang rugi saya gitu. Pembuluh darah saya menyempit gitu. Padahal kalau ada pun orang yang nyerobot atau apa mepet-mepet gitu ngambil jalan, toh nanti di lampu merah ketemu juga lagi sama dia tuh. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sebetulnya ya, nggak ada siapa yang cepat siapa yang nggak, sama aja sebenarnya gitu ya. Cuma ya itu tadi, kita kita di-trigger marah kita itu. Nah, saat kita lupa itulah yang rugi adalah kita, Bapak Ibu itu. Ya, jadi kalau kita ikutin rugi kita, baik itu kita pencet klakson, nah itu kan kita ikuti juga tuh. Kita ikuti juga dia marah itu. Atau kita samber lagi dari sini, dari sebelah kiri atau apa gitu misalkan gitu ya. Itu berarti kita ikuti juga tuh marahnya itu. Di saat itu pembuluh darah kita tadi menyempit Bapak Ibu. Kan dia rugi kita sendiri itu. Nah, maka itu udahlah, untuk membersihkan jiwa kita, pelajarannya dari Nabi Yunus ini, satu, saat marah jangan bertindak sesuatu. Bahkan sangat penting untuk kita menahan bicara dulu saat marah itu. Karena saat kita menuruti kemarahan dengan berbuat sesuatu atau bahkan hanya sekedar bicara saja, maka besar kemungkinan tidak akan terkendali, Bapak Ibu. Nggak terkendali. Gitu. Ya. Yang kedua, marah itu adalah perilaku manusiawi. Tapi dengan marah yang terus berulang, sebetulnya yang dirugikan diri kita sendiri. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam dalam kisah ini. Tercela. Betul manusiawi dia. Tapi kalau kita turuti kemarahan itu dengan perilaku dan seterusnya itu, disitulah kita rugi, tercela. Jadi kalau marah itu wajar. Ya, tapi udah jangan diikuti dengan sesuatu berikutnya. Jangan diikuti dengan perbuatan. Jangan diikuti bahkan dengan bicara kalau perlu gitu ya. Karena resikonya nggak terkendali dan yang kedua yang rugi kita, Bapak Ibu. Jadi redakan dulu supaya jiwa kita tenang, baru kemudian kita kalau harus bicara, kita bicara. Atau kalau kita harus menyampaikan sesuatu, kita menyampaikan sesuatu. Ya. Baik, saya pikir itu saja kisah yang kedua, kisah Nabi Yunus ya, lebih pendek supaya waktu kita juga lebih lebih cukup gitu ya. Allah alam bisawab. Silakan Pak Fauzi. Saya Ya, kembali kepada Pak Fauzi. ya. Silakan teman-teman, saya buka untuk 3 orang pertama. Jadi karena ini sudah pukul ya masih 15 menit lagi kira-kira. Jadi kita buka 3 orang pertama untuk 3 orang untuk bertanya kepada Ustadz tentang eh, kelanjutan kisah dari Nabi Yunus ini. Silakan, bisa menunjuk tangan atau langsung. Ya silakan. Ada. Ustadz, ada lagi, saya mau tanya lagi Ustadz.
Ya, silakan Bu Adi. supaya tidak marah itu ada doanya nggak Ustadz? Begitu ada masalah kita apa yang harus diucapkan doa gitu supaya nggak sampai emosinya itu keluar. Iya. Astagfirullahaladzim, istighfar aja atau gimana Ustadz? Nah, pertanyaan bagus nih Bu Adi. Coba kita buka Quran surat ke-7 ayat 200. Bu. Surat 7 Al-A'raf ayat 200. Ya, silakan kalau boleh dibacakan juga terjemahnya supaya nanti. Ya, bentar Ustadz. Ya. Koji mau bacain? Ya silakan, Teh Ani. Bentar. 7.200 ya. Al-A'raf ya Ustadz. Ya, betul. Bentar. Wa ima yang Udah mau habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Nah, sederhana tuh kalimatnya ya. Kalimatnya begini, Bu Ani dan Bapak Ibu. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Jadi saya baru ngeh juga nih Bu Ani bahwa kata-kata ta'awuz itu, auzubillahi minasyaitonirrajim itu mungkin selama ini kita pakainya itu kurang maksimal, Bu. Karena Iya, selama ini mungkin kita pakainya buat mau baca Quran aja gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Padahal iya, itu zikir juga loh. Itu zikir itu. Nah, jadi menjawab pertanyaan Ibu tadi, gimana caranya kalau kita marah itu biar bisa terkendali dulu lah, biar ada bumpernya dulu lah, kira-kira gitu ya. iya, Jawabannya adalah kita butuh investasi zikir ta'awuz sebelum marah itu terjadi. Jadi sekarang nih, Ibu lagi nggak marah gitu. Banyak-banyak berzikir ta'awuz supaya nanti Oh, saat marah itu dia keluar sebagai bumper supaya kita tidak langsung pecah. Nah, jadi cuma kalimatnya harus dihayati sebagaimana zikir. Nah, biasanya kan kita zikir ya Subhanallah, Allah. Subhanallah gitu kan ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ta'awuz dipakai zikir. Tambah Karena ya Ustadz. Oh, gitu ya. Jadi bacanya gini. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Dihayati betul ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan ya Allah yang terkutuk. Atau kalau mau dipakai yang agak panjang boleh. A'udzubikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Nah, itu bagus juga. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang maha sempurna dari semua kejahatan makhluk Allah. Maksudnya di situ setan dan juga mungkin manusia yang manusia. memprovokasi gitu ya. Hmm. Nah, itu dibaca. Itu by the way ada juga Bu di Al-Maksurat itu ya. Oh Nah, iya. itu tadi Doa pagi sore juga ada pagi Ustadz ya. sore iya itu Iya, Al-Maksurat pagi sore auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu mesti kita baca sebelum kita marah. Jadi maksudnya bukan sebelum biasa. marah, maksudnya dijadikan investasi kita gitu. Jadikan tabungan maksud saya. Jadikan tabungan, zikir. Nanti saatnya kan kita nggak tahu kapan nih, nggak Ya. direncanakan kan kalau marah tuh ya. Iya, iya. Baik, baik, Heeh. anu aja kan nggak direncanakan. Nah, saat itulah kita punya tabungan untuk bisa keluar. Dan itu sangat ini loh Bu, sangat sangat kuat loh. Kuat. Itu apa simpenan taus itu sangat kuat. Syaratnya betul-betul dihayati. Ya, itu. ya, Jadi Itu. kalau di apa pagi sore ini kan hanya 3 kali Ustadz. Jadi kita harus lebih banyak ya membacakan itu ya. Iya, A'udzubi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. tamati min syarri ma khalaq. Itu Iya, seperti subhanallah gitu ya Ustadz betul dibanyakin itu. iya. Oh Apalagi iya iya kalau baru mungkin tahu. kita merasa diri kita ini agak kalau marah tuh agak agak cepat Di- agak pendek sumbunya gitu ya. Nah, jadi jangan cuma pagi sore aja. Kalau pagi sore rendangnya enak gitu ya. Iya Ustadz. Ya Maksud saya alhamdulillah tambah ada. lagi gitu ya, ya. ditambah lagi. Ini tambahan Ustadz, Mas, Iya, yang iya, tahu tadi. Jadi iya. saya pernah disuruh seperti ini. Jadi begitu kita marah, kita baca ta'awud, terus menarik nafas panjang, Ah, iya. terus meniupkan ke kiri 3 kali, Ustadz. Iya, iya, iya. Gimana itu Ustadz? Ada kira-kira Ustadz ada pengalaman atau apa? Itu ada yang memberikan saya seperti itu. Iya. Jadi udah marah, benar-benar tarik nafas panjang, Hmm. ditiupkan ke kiri 3 kali. Iya, betul, betul. Jadi memang menarik sekali tuh Pak Fauzi dan Bu Ya, Adi, Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya marah itu kan tercipta sebagai respon ya dari ini kita dari stres kita itu. Jadi ntar saya tunjukin. Jadi betul kalau kita menarik nafas
itu membuat disrupsi atau membuat perubahan di di sistem tubuh kita gitu. Bagus sekali. Tapi sebetulnya yang paling cepat adalah saya tampilkan di layar itu ya, sedikit lah, sedikit ini untuk kita, sedikit pengetahuan untuk kita. Sebetulnya yang bikin marah itu di stress response system ya. Nah, kenapa kita marah? Karena kita stress response system. Jadi dan itu sifatnya adalah tubuh kita secara otomatis itu punya stress response system. Nah, kalau diurut sebetulnya produsennya adalah kelenjar yang namanya adrenal yang posisinya ada di atas ginjal. Nih, saya lingkari di layar. Adrenal cortex ya. Jadi ada kelenjar di atas ginjal kita, di kedua ginjal. Jadi ada dua dia, kiri dan kanan. Dialah yang memproduksi hormon yang artinya adalah stress response system. Nama hormonnya kortisol. Nah, jadi sebenarnya ketika seseorang marah atau ketika kita marah, yang paling bagus adalah kita menekan menekuk pinggang kita. Nah, apakah dengan cara duduk misalkan, atau ruku, atau sujud, itu yang paling bagus. Karena dengan begitu kita memberhentikan produksi hormon kortisol yang disampaikan ke kepala kita, ke pusat kesadaran kita nih, gambarnya nih seperti yang di layar itu Bapak Ibu. Nah, negative feedback loop, nah, itu ya. Jadi kembali dia ke sana. Nah, itu bagus sekali. Nah, seperti yang Pak Fauzi tadi katakan, menarik nafas itu memberhentikan produksi hormon kortisol ini beberapa saat. Nah, kemudian begitu dilepaskan lagi nafas kita, berubah dia produksinya, tarik lagi begitu juga dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya inti poinnya adalah di situ, di hormon kortisol itu. Yakni di atas ginjal kita, di kelenjar yang namanya adrenal, ya, di atas kedua kelenjar kita. Makanya kalau kita sholat, ya, itu ruku dan sujud itu bagus kalau kita berlama-lama, karena kalau kita tentu saja kalau memungkinkan ya, kalau kita lagi sholat sunnah dan lain sebagainya, karena menahan juga hormon kortisol supaya jangan terlalu banyak agar sumbu kita nggak terlalu pendek, kira-kira begitu. Ya, demikian kira-kira Pak. Ya, terima kasih. Ya, partisipan mungkin ada pertanyaan lagi. Masih tersisa 2. Nah, ini ada di chat, Ustadz. Ya. Oh, nggak ada, Ustadz. Di chat nggak ada. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Pak. Ini sharing aja Ustaz tadi masalah marah. Ya. Pertanyaan Ya, Ani tadi. Ya. Saya pernah ikut kajian bahwa kalau kita marah itu kita berwuduk gitu kan. Setelah berwuduk, misalnya sholat sunat berat. Gitu. Kalau tidak ya baca Al-Quran gitu. Karena itu kan merupakan zikir gitu Ustaz ya. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kisah Nabi Yunus ini, karena Rasul itu juga kan manusia juga Ustaz ya. Jadi bisa juga salah gitu ya. Betul. Bagaimana juga Nabi Muhammad waktu itu dikatakan meninggal, Umar yang paling marah gitu ya. Dia bilang tidak mungkin gitu ya. Seorang Rasul meninggal gitu. Kemudian kisah Nabi Ibrahim gitu ya, yang dibakar gitu. Tapi diselamatkan oleh Allah karena kesolehannya gitu ya. Artinya orang-orang yang soleh itu juga akan diselamatkan oleh Allah di dalam keadaan kesulitan ke depan. Yang benar gitu Pak. Ya. Mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Baik. Iya, betul sekali. Jadi Pak, kalau tadi disebutkan yang terbaik adalah sholat gitu saat marah, berwudu, betul sekali, karena berwudu juga kan mendisrupsi atau mengubah alur yang sedang terjadi gitu ya. Jadi memasukkan dingin gitu ya, membasuh ujung-ujung saraf kita ya, saraf pusat dari kepala ke tulang belakang, dan juga saraf periferal atau saraf tepi kita, yakni kedua ujung kaki kita dan kedua ujung tangan kita gitu. Jadi kalau bisa berwudu itu bagus sekali, apalagi kemudian kalau bisa sholat ya itu bagus sekali, tadi ada ruku, sujud dan seterusnya gitu ya.
Nah, kalau dalam terjadi on the spot atau dalam kondisi yang kita masih susah mencari ruangan, maka tadi pertama langsung kita bertawuz atau kita siapkan tawuz dalam diri kita sebagai tabungan ya supaya nanti saat terjadi marah itu kita sudah punya kesiapan gitu kira-kira. Begitu juga tadi Bapak menyebutkan Nabi Ibrahim juga, nabi-nabi juga adalah manusia, betul sekali. Jadi tetap saja beliau melakukan ada bentuk kesalahan dan dari situlah kita diajarkan Allah lewat kisah-kisah para nabi itu supaya kita betul-betul mengambil pelajarannya. Ya, demikian kira-kira. Ya, silakan satu lagi. Silakan untuk pertanyaan satu lagi atau ini sudah jam 3 kurang 2 menit ini Ustaz. Iya. Ya, kalau memang tidak ada, Ustaz, kita sebelumnya kita tutup dengan doa, Ustaz. Iya. Untuk ada teman kita dari 80 yang mendahului kita, Bapak Tri. Oh, Masya Allah. Kemarin dan juga banyak teman-teman kita atau partisipan lainnya yang sedang sakit, Ustaz. Ya. Tapi ya tidak bisa menginformasikan kepada kita semua. Mohon doanya Ustaz supaya bisa bergabung dengan kita dan bersama-sama untuk mengikuti kuliah selanjutnya, Ustaz. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita mohon keikhlasannya kita bacakan suratul Fatihah ya untuk Bapak Tri tadi. Semoga Allah terima amal ibadah beliau dan Allah ampuni dosa-dosanya. Lebih khusus lagi, semoga kita yang akan menyusul ini, insya Allah akan menyusul dengan kebaikan, insya Allah akan menyusul dengan husnul khotimah juga. Amin. Ala hazidiyah walikuli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua. Saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan atau ucapan yang